Talkfusion adalah bisnis yang menjual aplikasi teknologi informasi dari Florida, Amerika Serikat. Perusahaan ini mengklaim nasabah bisa mendapatkan keuntungan hingga miliaran rupiah hanya dengan menyetor dana puluhan juta rupiah. Bisnis Talkfusion melejit di Indonesia. Dengan tawaran produksi berupa aplikasi dan video, bisnis ini banyak menyedot peminat. Apalagi dengan sistem multi-level marketing yang dianggap menggiurkan hasilnya. Jika di Indonesia bisnis ini kini dilaporkan anggotanya, justru di negara asalnya bisnis ini mengklaim terdaftar secara resmi. Perusahaan Talkfusion yang merupakan bagian dari Talkfusion Inc. berasal dari Florida, Amerika Serikat. Didirikan sejak tahun 2007 oleh Bob Preda, pengusaha asal Amerika Serikat, Talkfusion menjadi perusahaan global e-commerce yang tersebar di 140 negara. Berawal dari mengirimkan video 5 menit ke teman-temannya, Bob Preda pun memiliki ide menciptakan aplikasi email yang bisa dipakai mengirimkan beragam jenis video tanpa batasan ukuran dan durasi. Aplikasi IT adalah bisnis utama Talkfusion. Dalam website resmi Talkfusion tertera jualan utama perusahaan ini, 4 produk video email. Namun Talkfusion juga menawarkan kesempatan bisnis lain yang diklaim telah terdaftar dalam Direct Selling Association, sebuah asosiasi yang menjual produk langsung di Amerika Serikat. Bisnisnya menggunakan skema piramida yang dikembangkan Bob Preda. Seperti bisnis skema piramida lain, anggota paling atas adalah anggota yang kerap mendapatkan hasil besar. Sehingga tak heran dalam sejumlah presentasi Talkfusion kerap menunjukkan hasil keuntungan para anggotanya. Dengan uang berlimpah, mobil mewah, bahkan pesawat jet pribadi. Bisnis itulah yang ditawarkan masuk ke Indonesia dan laku keras. Target anggotanya pun tentu orang yang berduit. Karena investasi awalnya pun dimulai dari harga 34 juta rupiah. Di Indonesia sendiri, para anggota Talkfusion juga menjaring anggota baru dengan memperlihatkan hasil keuntungan. Lalu apa alasan para nasabah Talkfusion melapor ke polisi? Telah hadir di studio Koordinator Agen Associates atau nasabah Talkfusion wilayah Bandung, Jawa Barat, Bapak Aziz, dan juga Kasubdit 5 di Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Kombes Pol Auliansyah Lubis. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Pak Aziz, mengapa Pak melapor ke OJK dan juga Barreskrim Polri? Pertama, kami ini sebagai asosiat Talkfusion mendapat broadcast di media sosial, ya ini broadcastnya dari Kabag Intelkam, Mbak. Waktu itu tanggal 31 Januari, kira-kira sekitar bulan Februari awal, kami terima di media sosial bahwa ada rilis dari OJK dan Kabag Intelkam ini. Ini yang menjadi dasar kami melaporkan Talkfusion ini. Yang dilaporkan oleh kami ini orang yang membawa ke Indonesia dan koordinator atau leader yang ada di Bandung, Mbak. Total berapa orang? Total sekitar 6 orang, Mbak, yang dilaporkan sama kami. Jadi yang dilaporkan apa? Atas kasus apa nih, Pak? Kasusnya begini, Mbak. Ini kan kami pertama kali diajak masuk Talkfusion ini, kami sudah tanyakan apakah sudah ada izin di Indonesia atau tidak. Ternyata ya ini kejadiannya setelah ada rilis ini kita... Pertama kali diajak tahun berapa itu, Pak? Saya kebetulan baru masuk sekitar November 2016 ya. Jadi Desember baru 3 bulan menjalankan terus ada rilis ini. Oke, ketika diajak dari leader Talkfusion ini mengatakan bahwa mereka sudah berizin. Sudah ada izin dan itu izinnya melalui Direct Selling Association dari secara internasional. Jadi ketika itu Pak, ketika Bapak ditawarkan untuk join, itu pilihannya sebagai apa sih? Pilihannya, nah ini yang menarik, Mbak. Talkfusion ini sebagai multi level marketing, tapi dia punya future plan-nya itu kita sebagai business owner. Artinya ketika kita menanamkan sejumlah uang di situ, kita boleh minimal 34 juta lah atau kurang lebih 2.500 sekian dolar lah. Oke, itu untuk menjadi business owner. Business owner. Jadi pilihannya ada 2 mereka tawarkan, yaitu sebagai business owner atau sebagai pelanggan. Karena kan ini bisnis mereka jualan aplikasi lah, IT. Pelanggan berarti memakai produk mereka. Cuma memakai produknya saja. Produk mereka itu apa sih, Pak? Yang ada di kita itu ada 5, Mbak. Pertama video call, terus kemudian video email, newsletter, kemudian sign up form, sama satu lagi itu seperti
live meeting. Oke, berarti Pak Aziz kita sambil melihat ya grafis yang oke. sudah kami siapkan. Bisnis apa saja yang ditawarkan oleh Talk Fusion ini ya. Ya, Tadi yang video Bapak call. sebut ada video email, ada video call. Ya, Kemudian selanjutnya ada live chat, iChat ya ini yang video newsletter, tadi. Ya, betul. ada pula. Berarti ini adalah produk-produk yang ditawarkan. Tetapi sebetulnya fokusnya lebih kemana Pak? Menjual produk-produk yang ini atau lebih kepada tadi business owner? Fokusnya kami sebagai, kebetulan kami ada beberapa ya sudah pengusaha, kemudian dari profesi-profesi itu kita berpikir bahwa ini ada karena business owner yang kita jadi tertarik. Dan mereka pun menekankan kepada hal itu, bukan menekankan kepada ini aplikasinya bisa digunakan, bisa di apa gitu. Tapi mereka menekankan pada rekrutan business ownernya itu sendiri. Jadi gitu. jualannya selama ini kepada calon member adalah ayo join untuk menjadi business Nah, itu dia, owner, betul. melakukan perekrutan member ke member. Betul. Dan dijanjikan keuntungannya apa Pak? Dijanjikan keuntungan ketika kita, yang pertama tentu saja kita menjadi pemilik atau franchise karena ditulis sama mereka business owner atau franchise. Artinya kita memiliki hak paten terhadap program tersebut. Nah, kemudian yang lanjutan pasti kan ada bonus lah biasa di dalam multi level, ada bonus ketika kita mengajak satu orang kita akan mendapatkan kurang lebih $120. Kemudian $120 per orang. per orang ketika Selama kita berapa mengajak. lama itu? Ketika mengajak Mbak, misalkan saya mengajak Mbak, Oke, kita langsung dapat. Ya, dapat $120. Kemudian yang lainnya adalah tim komisi karena ini menggunakan sistem binari. Jadi kita mengajak dua, boleh orang itu sebagai pelanggan atau boleh sebagai business owner, kita akan mendapatkan poin juga. Gitu. Oke, kita 8 akan juta, lihat ya. bagaimana skema perekrutannya ini ya. Ya betul Mbak. Ada Ya. yang disebut sponsor pribadi, satu associate kiri, satu associate kanan, ini apa Pak? Ya yang tadi saya sampaikan, ketika orang ini akan menjadi business owner atau associate-nya, nah itu yang tadi disampaikan. Tapi kalau dia hanya menjadi pelanggan, misalkan dia hanya akan memakai video emailnya, hanya video newsletternya, nah ini yang mereka ini. Jadi dua-duanya tadi saya bisa. Jadi pilihan tawaran. tadi ya. Pilihan tadi yang disampaikan. Betul, Mbak. Oke, baik. Pak Olia, sejauh mana Pak proses penyelidikan kasus ini? Oke Mbak, kita dari Barreskrim yang benar disampaikan oleh Pak Aziz tadi. Di bulan 6 yang lalu kami menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan investasi ilegal yang dilakukan oleh Talk Fusion. Sampai dengan saat ini kami masih mengumpulkan fakta-fakta masih dalam proses penyelidikan. Kita sudah memeriksa lebih kurang ada 15 saksi, namun kita masih mengumpulkan fakta-fakta hukum. Termasuk yang dilaporkan sudah dimintai keterangan? Betul, yang sudah dilaporkan sudah kita interview dalam hal ini. Seperti itu. Oke, Pak, kalau soal izin dulu deh, sebetulnya betul tidak sih Talk Fusion ini ada izin atau tidak? Memang setelah kita melakukan investigasi, terutama dalam proses penyelidikan ini, kami belum bisa menemukan atau mungkin dari bukan Talk Fusion ya Pak, tapi terkait dengan personal yang dilaporkan oleh bapak-bapak pelapor dan ibu-ibu pelapor ini, memang mereka belum memiliki izin SUPL seperti itu. SUPL itu apa Pak? Surat izin untuk penjualan langsung Itu dikeluarkan dari? oleh BKPM. Itu belum ada? Ya, belum. Tapi yang belum. saya tahu izin prinsipnya katanya sudah ada? Izin prinsip dan izin lain itu sudah ada mereka, tapi memang ini dalam proses, menurut BKPM ini masih dalam proses. Jadi memang itu adalah koridornya teman-teman kita dari BKPM. Ketika kami menanyakan apakah izin dari BKPM sudah dikeluarkan oleh BKPM, mereka menyatakan belum kita keluarkan untuk izin SUPL-nya tersebut. Oke, Pak, ini kan sudah dilaporkan sejak Juni 2017 ya Pak. Ya. Apakah memang sampai sejauh ini belum ada titik terang dari kasus ini? Masih kita kumpulkan karena teman-teman dari Pak Aziz ini melaporkan itu ada beberapa hal yang dilaporkan. Yang pertama adalah masalah penipuan, kemudian masalah perizinan dalam melakukan kegiatan usaha ini, dan yang ketiga kalau tidak salah kami itu adalah penggelapan kalau nggak salah, penggelapan. Nah ini yang kita harus bisa konstruksikan terkait dengan hukum, karena kita kan bicarakan adalah fakta. Nah fakta-fakta ini yang mungkin belum bisa kami kumpulkan secara lengkap, sehingga untuk kita tingkatkan ke dalam proses penyidikan itu kami masih memerlukan waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta ini. Kita selalu koordinasi dengan OJK. Kalau kami tidak salah beberapa hari yang lalu OJK sudah merilis
bahwa Talk Fusion ini sudah diminta untuk menghentikan kegiatannya seperti itu. Tapi kami tetap fokus, Mbak, dari laporan awal yang dilakukan oleh Pak Ajis dan teman-teman ini, kami tetap fokus di sana sehingga proses hukum ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Kalau nantinya. OJK saja sudah merilis bahwa Talk Fusion ini bodong, berarti memang betul dong bodong, Pak. Itu bisa dijadikan sebagai basis kan? Kalau kita sebagai penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti yang ada, Mbak. Jadi tidak bisa hanya kalau mohon maaf ini Pak Ajis mengatakan ini bodong, kami bisa langsung bilang bodong, tidak bisa. Tapi ini ilegal, kami harus mempunyai bukti-bukti sehingga dalam konstruksi hukum yang kami bawa nanti itu terbukti bahwa para terlapor ini melakukan suatu tindak pidana seperti itu. Oke, jadi Pak Aziz ini masih dikumpulkan bukti-bukti meskipun rilis dari OJK sudah ada, langkah ke depan atau langkah yang sebetulnya ingin didapatkan sebetulnya dari kepolisian ini seperti apa? Ya, pertama Mbak, karena kami ini masuk ke dalam satu perusahaan yang tidak berizin, otomatis apa yang sudah kami sampaikan ke mereka, apa yang sudah diberikan ke mereka, berarti harus dikembalikan. Karena kan ini tidak ada izinnya. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya kalau urusan menutup atau ini tidak ada izin kan urusannya pihak yang berwenang. Cuma kita berharap nih, karena ini investasi ini akan terus berjalan di masyarakat, karena itu ketika saya belum mendapatkan lagi yang di bawah, berarti kan akan terus dicari untuk mengembalikan gitu. Berarti kan akan terus-terusan nih, bisnisnya akan terus-terusan seperti itu. Dan yang jadi masalah ini mengembalikan kami ini bahwa secara imateri, ya imateri loh, itu akan berat sekali hubungan kami, karena mereka itu menekankan ketika merekrut orang itu harus orang-orang yang terdekat, marketnya. Misalkan saya dengan saudara saya, dengan teman-teman seprofesi, itu kan jadi jelek karena kita dianggap menjual atau melaksanakan kegiatan yang tidak ada izinnya. Sejak dibawa ke Indonesia, bisnis investasi Talk Fusion meraup kesuksesan karena diperkirakan menjaring ratusan ribu nasabah dari beragam kalangan. Bagaimana sepak terjang perusahaan ini? NSI akan membahasnya sesaat lagi.